warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para pemirsa seantero jagat Nusantara yang terhormat, salam untuk kita semua. Salam Indonesia Jaya. Di sini kami akan mengupas tuntas tentang trik-trik caleg dengan modal yang cekak tapi bisa menembus parlemen. Simak berikut. Di tengah gonjang-ganjingnya perpolitikan di Indonesia dan juga di tengah mahalnya ongkos politik, sejumlah caleg dengan modal finansial yang terbatas berhasil melenggang ke Senayan. Lalu apa saja rahasia mereka hingga sukses menembus parlemen? Ini menjadi tanda tangannya yang besar. Ya. Di tengah gemburnya politik uang, sejumlah caleg dengan modal finansial yang terbatas tetap bisa terpilih sebagai anggota DPR. Pada tahun 2009, pada tahun 2014, pada tahun 2019 itu merupakan pesta demokrasi. Tapi juga ada orang-orang yang sukses dengan modal cekak. Apa rahasianya? Jadi pada tahun yang dahulu itu, 5 tahun dahulu, itu juga banyak orang-orang yang sukses dengan modal yang cekak bisa sukses sampai ke parlemen seperti itu. Jadi perlu diketahui bahwa semua itu merupakan trik-trik yang perlu dicermati lebih jauh lagi. Ya, apalagi ini jelang pemilihan legislatif tahun 2024. Para calon legislatif dengan modal yang cekak harus memiliki semangat yang juang luar biasa. Harus memiliki semangat juang yang luar biasa dan lebih keras lagi dibandingkan dengan mereka yang bermodal tebal, yang bermodal punya duit banyak. Seperti itu. Jika modal itu lemah, ya, modal sosial harus diperkuat. Ya. Jejaring partai juga tak boleh dilupakan. Tanpa semua itu, dari ketiga komponen itu, untuk duduk di Dewan Perwakilan Rakyat itu hanya akan menjadi mimpi di siang bolong, ya, sebagai pepesan belakang. Ya, seperti dalam Al-Quran disebutkan, hayhata lima tu'adu, jauh dari lintang lugunya. Jadi semua itu harus semangat, harus lebih kuat. Kenapa? Allah akan memberikan sesuatu sesuai dengan jerih payahnya. Banyak tantangan yang menjadi calon legislatif. Anggota DPR pusat berkata, sepakat jika caleg diibaratkan gladiator yang bertarung di 3 arena politik saat pemilu. Bagaimana mereka menghadapi pertarungan ini? Lalu bagaimana pula upaya menghadapi godaan politik uang yang begitu kental jelang pesta demokrasi tahun 2024. Nah, kata beliau, kami hanya bonding saja. Dari apapun, kami sebagai rakyat itu kami melakukan, misalnya begini,
Kalau reses saya tidak bisa datang, terlalu lama. Teman-teman itu yang kami undang, kami bisa berdiskusi, membahas masalah-masalah yang terjadi di masyarakat di sana. Bisa dicek juga ya, rumah kami, alamat kami 24 jam, kata sang DPR pusat tersebut. Ya. Modal sosial inilah yang terus dijaga oleh salah satu anggota DPR pusat. Dia akan kembali mendaftarkan diri pada tahun pemilu 2024 ini. Padahal dia sudah sukses 2028, 2014, 2019, dan ini yang keempat kalinya dengan modal yang cekak. Karena apa? Karena dia dengan modal sosial. Ini bisa dicatat seperti itu ya. Kemudian diketahui bahwa modal sosial itu ya dimanfaatkan oleh si A. Ya. Nantinya akan bertarung lagi di tahun 2024 karena 2029 kata DPR yang lainnya yang dengan modal yang cekak itu tahun 2019 sukses dan ini mau maju lagi. Dan dia mengatakan bahwa yang namanya tahun politik ini, dia menyadari perjuangan untuk duduk di suatu parlemen itu tidaklah mudah. Ya, sebab tak hanya kompetisi antar politik di satu dapil, ia juga bertarung dari partai yang lain, sekaligus sesama caleg di partai yang sama. Jadi tidak heran dalam suatu dapil itu merupakan lumbung-lumbung suara yang diperebutkan oleh berbagai macam caleg. Sehingga tidak menutup kemungkinan ya teman kita adalah sebagai sandungan untuk maju ke parlemen. Makanya perlu hati-hati dan perlu dicermati, jaga stabilitas, jaga kekompakan supaya bisa menjadi parlemen yang fair. Perlu diketahui bahwa caleg itu tetap mengeluarkan biaya, tidak lepas dari biaya. Biaya paling kecil dikeluarkan oleh para caleg yang punya modal sosial tinggi, seperti artis, aktivis, seperti itu. Ataupun biaya besar dikeluarkan, yaitu oleh para caleg yang modal sosialnya rendah, seperti kalangan pengusaha. Jadi kita ingat, itu adalah situasional dan kondisional, seperti itu. Kalau tidak paham dengan lapangan, 1 triliun pun dikeluarkan, itu belum tentu terpilih, belum tentu jadi DPR. 1 triliun yuk. Kecuali kalau uang itu langsung disebar ke rakyat, tetapi ini melanggar aturan, yaitu money politik, tidak boleh seperti itu. Money politik tidak boleh, no money politik, seperti itu. Seperti yang dilansir oleh orang yang sudah berpengalaman di dewan, seperti itu. Besar atau kecilnya biaya dikeluarkan itu memang sebenarnya kembali lagi pada kebutuhan dari masing-masing caleg. Ya, kembali pada masing-masing caleg. Akan tapi politisi yang baru mengikuti kontestan politik perlu pemetakan terlebih dahulu. Uang yang disiapkan akan digunakan
untuk keperluan apa saja. Ya, lebih dari itu, mereka juga harus memahami kondisi konstituante dan tentu pada kekuatan politik di masing-masing dapil. Ya. Caleg dengan modal yang rendah akan semakin sulit terpilih jika mereka tidak berupaya mendekati rakyat. Harus terjun langsung kepada rakyat, harus terjun langsung kepada masyarakat. Ikatan batin antara mereka dan masyarakat akan sulit terjamin. Seperti itu. Masyarakat pun tidak akan menaruh simpati apabila memilih mereka. Jadi, kalau Anda tidak punya duit, tidak rajin ke lapangan, tidak usah mimpi jadi anggota DPR. Jadi Anda sebagai pemimpi saya jadi DPR. Seperti itu. Kalau funding ini tidak ada, susah juga. Jadi sebenarnya biaya itu salah satu faktor saja. Nah, ini kata salah satu DPR pusat. Selain itu juga, jika ingin mengeluarkan biaya yang rendah, caleg harus pada bekerja bersama partai, bukan bergerak sendiri. Partai merupakan kumpulan caleg dan pengurus partai yang terorganisasi. Pemenangan elektoral harus terpimpin dan berbasis pada gotong royong. Semua perlu bertumpu pada mesin partai, tidak kepada individu. Jadi mesinnya sudah bergerak sesuai dengan partai yang ada. Saya kira jika itu bisa di manage dengan baik, hasilnya luar biasa. Hasilnya kan luar biasa. Kalau bekerja sendiri, konsekuensinya pasti biaya tinggi. Namun, kalau bekerja berbasis partai, biaya yang dikeluarkan akan lebih murah. Sebab partai jauh lebih kuat daripada orang per orang. Jadi di sini kami akan menyampaikan trik yang jitu dengan modal yang cekak akan sampai ke parlemen. Jadi ada 5 faktor. Ya, di sini ada 5 faktor. Menurut peneliti di Populi Center, Rafif pemenang Imawan mengungkapkan ada 5 faktor yang perlu diperhatikan oleh para caleg yang modal cekak yang ingin menjadi DPR. Yang pertama, kekuatan dukungan dari partai atau tokoh yang punya pengaruh kuat di dapilnya. Seringkali tokoh yang punya pengaruh yang kuat ini akan berkompetisi di pemilihan daerah. Untuk itu para caleg bisa membonceng popularitas dari tokoh tersebut. Ya, satu tadi perlu diingat, yaitu dukungan partai dan juga dukungan tokoh masyarakat. Yang kedua, memperbanyak sosialisasi melalui media sosial sekaligus interaksi langsung, terjun langsung kepada masyarakat. Sosialisasi di media sosial itu sangat penting, mengingat pemilih
yang terbesar di pemilu 2024 berasal dari kalangan milenial, dan juga generasi Z. Nah, ini generasi Z adalah generasi anak-anak yang masih kuliah, ya, kelahiran tahun 1997 2012, ya. Sementara itu juga interaksi diperlukan untuk mendekati pemilih di kalangan baby boomer. Nah, ini orang yang usianya yaitu 56 sampai 74. Ini dikatakan adalah baby boomer, ya. Kelahiran 1945 sampai 1964. Jadi caleg itu harus inovatif mendekati dengan dua cara yang berbeda, memanfaatkan media sosial dan interaksi langsung, ya, sehingga akhirnya pemilih mulai mengenal bahwa itu penting, seperti itu. Kemudian faktor yang ketiga adalah modal sosial yang kuat. Salah satu caranya adalah caleg harus rajin membangun komunitas dengan warga di dapilnya. Ini menjadi hal yang esensial karena akan membuka peluang bagi caleg yang modal cekak dan jejaring terbatas untuk memiliki mesin politik yang akan membantu menaikkan popularitas sekaligus elektabilitas, ya. Sebab bagaimanapun juga kalau bicara masalah politik, kita tidak bisa bicara satu individu saja. Ada mesin politik. Masalahnya, apakah mesin politik itu, misalnya mesinnya itu apakah dalam bentuk struktural formal partai atau dalam bentuk relawan-relawan atau modal-modal sosial, dan dia bisa merangkai kelompok-kelompok strategis yang selama ini terpinggirkan. Semua itu sama kuatnya, tinggal bagaimana menjaga dan mengembangkannya. Kemudian faktor keempat adalah sensitivitas terhadap isu. Setidaknya caleg mesti punya sensitivitas terhadap isu tertentu, entah mengenai pertanian, mengenai buruh, dan lain-lainnya. Mesti lebih baik isu itu yang dibawa sejalan sesuai dengan narasi besar partainya. Faktor yang kelima adalah pilihan partai. Caleg harus mampu melihat sejauh mana kekuatan partai di dapil tersebut. Biasanya suatu dapil sudah menjadi kandang dari partai-partai tertentu dan karakteristik pemilihan sudah terbentuk. Karakteristik pemilih sudah terbentuk. Jika salah satu pemilih partai akan lebih sulit untuk mendapatkan satu kursi parlemen, diperebutkan dari berbagai macam calon, seperti itu. Jadi
5 faktor itu harus benar-benar diperhatikan oleh para caleg. Sebab saat ini pemilu masih menggunakan sistem proporsional terbuka yang perolehan kursinya dihitung berdasarkan raih suara terbanyak. Jadi ingat ya, di dapil itu caleg nomor 10 bisa jadi, asal dia itu memperoleh nilai yang banyak, karena ini berdasarkan nilai yang banyak yang diperoleh oleh caleg tersebut. Makanya trik-trik tersebut harus dikupas satu persatu, harus diterapkan benar-benar kalau ingin sukses seperti itu. Jangan enak-enak saja, semua itu tergantung dari Anda. Jika Anda bersusah payah, maka Anda akan mendapatkan yang terbaik. No risk, no gain. No pain, no gain. Ya, orang yang tidak pernah bersusah payah, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Orang yang tidak pernah menanggung risiko, maka dia tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. No risk, no gain. Selamat berjuang menjadi caleg dan melenggang ke parlemen berikutnya. Semoga sukses. Sukses untuk Anda semua, untuk Indonesia Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.